Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Hari ini kita akan kembali mengulas review saham PAR 17, di mana seperti biasa kita bagi dalam dua seri karena requestnya terlalu banyak. Dan untuk review selanjutnya teman-teman bisa komen di postingan terakhir Instagram resmi The Golden Cross. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham Unilever. Saham Unilever ditutup di 8.225, di mana harga ini masih berada di atas PBL di 7925 dan masih berada di atas Gold Line di 8100. Teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus menuju 8400 dan target terjauhnya menuju ke TP3 di 8600. Tetapi teman-teman yang belum punya barang boleh beli juga asalkan teman-teman batasi loss di 8100. Karena kalau 8100 ditembus maka akan menguji 7900 sebagai PBL-nya. Selanjutnya, saham yang akan kita ulas adalah saham KBLI. Saham KBLI hari ini ditutup di angka 386. Dan untuk KBLI kita rekomendasi boleh beli selama dia berada di atas PBL-nya di 390. Namun kalau dia tidak berhasil bertahan di atas 390, maka dia berpeluang untuk melanjutkan penurunan ke area white line di 380. Dan teman-teman harus perhatikan 380 adalah tembok terakhirnya. Jadi untuk KBLI teman-teman harus pastikan dia harus tembus 390 baru boleh beli. Selama di bawah itu peluang penurunannya sangat besar. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup naik 123% di harga 3290, di mana dia telah berhasil menembus gold line di 3250. Dan teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus dengan target selanjutnya ke 3330. Tapi teman-teman yang belum punya barang boleh beli di harga sekarang, tetapi batasi kerugiannya selama masih berada di atas 3250 masih aman. Tapi teman-teman boleh cut loss ketika harga sahamnya telah turun di bawah 3250, karena bisa berpotensi melanjutkan penurunan ke white line di 3080. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham MPMX. Ini ada pertanyaan, ARB-nya sampai kapan? Minta diulas. Oke, baik. MPMX kalau kita lihat di sini dia ARB beneran di 555, di mana 55 ini adalah tembok dia, ada garis kuning di situ. Kalau dia tidak bisa bertahan di 555 itu, maka dia akan melanjutkan penurunan ke 515. Kemungkinan besar di 515 adalah harga terakhir dia ARB, setelah itu dia akan rebound. Jadi teman-teman boleh menunggu di area sekitaran 515. Selama dia kuat di sana teman-teman boleh masuk. Namun kalau besok dia berhasil rebound di atas 55, teman-teman boleh beli dengan target menuju ke 580. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham MNCN. Saham MNCN ditutup naik 14,12% di 1010, di mana dia telah berhasil menembus PBH di 955. Secara middle trend juga up, namun risk ratio-nya cukup tinggi. Teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus menuju 1160. Tapi teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan teman-teman bisa menghitung sendiri risk and reward-nya. Dari harga 1010 ke harga PBH 955 berapa, kemudian dari 1010 ke 1160 berapa profit yang didapatkan, sehingga teman-teman bisa membandingkan besaran risk atau besaran reward. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham ITMG.
Saham ITMG ditutup naik 4,12% di 8825, di mana 8825 ini adalah white line-nya. Dan harga ITMG sudah cukup tinggi dan sangat besar kemungkinan untuk melanjutkan pembalikan arah, di mana target selanjutnya kalau dia misalnya naik maksimal ke 9.000, dan kalau dia turun maka penurunan akan menuju ke 8475, di mana itu ada gold line-nya. Untuk saham ITMG kita wait and see terlebih dahulu, belum rekomendasi buy. Yang sudah punya barang boleh TP atau boleh pasang trailing stop kalau masih mau berharap dia naik ke 9.000. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham Tekim. Saham Tekim hari ini naik juga cukup tinggi 11,5% di harga 4750. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli saat dia break di 4.900. Namun teman-teman yang sudah punya barang kawal terus sampai ke high-nya di 5.600. Tetapi jika dia gagal break di PBH 4.900, maka peluang penurunan sangat besar menuju gray line-nya di 4640. Untuk Tekim rekomendasi kita buy dengan catatan selama dia berhasil tembus di atas 4.900. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI ini sudah naik beberapa hari lalu dan sudah naiknya cukup tinggi. Namun hari ini kenaikannya tertahan dan melakukan pullback sehingga hari ini ditutup minus. Ini merupakan satu sinyal di mana kemungkinan besar BBRI akan terus melanjutkan koreksi sehatnya. Teman-teman yang belum punya barang boleh tunggu di area 2660, atau misalkan besok BBRI masih kuat bertahan di atas 3.000, maka kecil kemungkinan dia menuju ke 2660. Teman-teman boleh pertimbangkan kalau mau beli tunggu di 2660. Namun kalau dia berhasil sideways di area 3.000, maka teman-teman boleh beli di area situ. Untuk BBRI masih kita rekomendasikan untuk wait and see. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham ICBP. Saham ICBP ditutup naik tipis di 8.500 dan masih juga cukup jauh dari PBL 8950. Namun teman-teman yang belum punya barang boleh beli di harga sekarang dan boleh cut loss di 8.400 atau bisa di bawahnya lagi dengan target menuju 8950, yang mana itu adalah PBL. Atau teman-teman yang mau lebih aman boleh tunggu saat dia berhasil tembus 8.800. Teman-teman boleh melakukan pembelian di sana dengan target terdekat ke 8.950, target terjauh kita ke 9.975. Untuk ICBP rekomendasi buy dengan catatan. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham Tower. Saham Tower hari ini naik 4,12% di 1010, di mana dia juga telah berhasil menembus PBH, berhasil menembus gold line di 970, dan Tower tidak kita rekomendasikan sementara ini karena harga kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Bagi teman-teman yang punya barang boleh pasang trailing stop juga untuk batasi rugi. Dan teman-teman yang belum punya barang kita sabar dulu, kita pilih saham yang lain. Untuk Tower jangan dikejar dulu, kita tunggu saja di area yang lebih aman, minimal dia ke 945. Tapi kalau ada yang mau nekat buy, teman-teman bisa sesuaikan sama risikonya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham TINS. Saham TINS ini sudah cukup bagus, di mana demand-nya juga 91%, RRR-nya juga low, secara middle trend juga sideways, di mana kalau besok dia berhasil tembus di 482, teman-teman, berhasil tembus di 482, teman-teman boleh beli dengan target kita menuju 520. Tetapi jika dia tidak berhasil, maka peluang besar sekali dia untuk turun ke 456.
teman-teman boleh batasi resiko minimal di Greyline 466 atau teman-teman bisa atur sendiri sesuai profil risknya. Untuk teens, rekomendasi kita buy jika break di 482. Dan saham terakhir yang akan kita review di seri pertama ini, review part 17, adalah saham Mika. Saham Mika ditutup minus 6,3% dan ditutup di harga 2380, tepat berada di gold line-nya. Ini sangat krusial. Kalau dia bisa bertahan di 2380, maka peluang untuk rebound kembali ke 2590. Namun kalau dia gagal bertahan di angka itu, maka peluang penurunan cukup besar sekali di 2293 bahkan ke 2150. Sehingga untuk Mika kita masih rekomendasi wait and see terlebih dahulu, asalkan kalau mau beli dia harus bertahan di atas 2380. Di bawah itu dia akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Sekian review saham part 17 seri pertama. Teman-teman bisa melanjutkan review saham part 17 seri kedua di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang telah komentar. Semoga review kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di seri yang kedua. Terima kasih.